Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suleha, mahasiswi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Di sini saya akan membahas tentang retorika dakwah. Retorika dakwah dalam perspektif Al-Quran. Pertama itu pengertian retorika. Retorika berasal dari kata Yunani retor yang berarti orator atau guru berbicara. Secara umum, retorika adalah seni berbicara atau berpidato di depan umum dengan tujuan membujuk atau meyakinkan audiens. Dalam konteks Islam, retorika menjadi alat yang penting dalam menyampaikan pesan dakwah agar dapat diterima dengan baik oleh pendengar. Retorika memiliki beberapa dimensi, seperti yang pertama itu dimensi filosofis. Dimensi filosofis kemanusiaan yang merupakan identitas pembedanya antara makhluk manusia dengan selain manusia, antara manusia yang berbudaya dan antara yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan pandangan hidup. Yang kedua itu dimensi teknis, yaitu berbicara adalah sebuah teknik penggunaan simbol dalam proses interaksi informasi. Yang ketiga, dimensi proses. Dimensi proses ini merupakan penampilan atau penampakan diri atau aktualisasi diri. Yang keempat, dimensi teologis, yaitu menyampaikan ajaran agama, sesuatu yang wajib atau dakwah, ceramah agama, pidato atau seorang misionaris. Yang kedua itu pembagian retorika. Retorika dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada monologika. Monologika adalah ilmu tentang berbicara secara monolog, di mana hanya seorang saja yang berbicara, seperti pidato, ceramah, dan khotbah. Yang kedua itu dialogika. Dialogika adalah ilmu tentang seni berbicara secara dialog, seperti diskusi, tanya jawab, dan talk show, perundingan, percakapan, dan debat. Yang ketiga itu pembinaan teknik berbicara. Pembinaan teknik berbicara merupakan efektivitas monologika dan dialogika akan tergantung dengan kemampuan berbicara. Dalam bagian ini menekankan pada teknik bernafas, mengucap, bina suara, dan teknik bercerita. Selanjutnya ada unsur-unsur retorika. Retorika memiliki beberapa unsur utama, diantaranya yaitu pertama ada subjek. Subjek berarti orang yang menyampaikan suatu pidato atau ceramah. Yang kedua, objek. Objek ini pihak yang menerima atau yang disebut audiens. Yang ketiga yaitu materi. Materi ini pernyataan apa yang disampaikan atau diekspresikan oleh seorang pembicara. Keempat, ada metode dan pelaksanaan. Selanjutnya ada sejarah retorika. Retorika berkembang sejak zaman Yunani kuno, dimulai dari Sirakusa atau Sisilia pada abad ke-5 sebelum Masehi. Beberapa tokoh penting dalam sejarah retorika antara lain, yang pertama itu ada Aristoteles. Aristoteles ini membagi retorika dalam 3 jenis. Yang pertama, ethos atau kredibilitas pembicara. Yang kedua, pathos atau emosi audiens, dan yang ketiga adalah logos atau argumen atau logika argumen. Tokoh yang kedua itu ada Plato. Plato mengkritik retorika sebagai seni manipulatif. Tokoh ketiga yaitu Cicero dan Quintilian yang mengembangkan retorika klasik dalam sistem pendidikan Romawi. Dalam konteks Islam, retorika berkembang melalui dakwah Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan wahyu dengan cara yang efektif dan berkesan. Selanjutnya ada hubungan dan kontribusi retorika terhadap dakwah. Retorika dan dakwah memiliki hubungan erat karena keduanya bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Dalam Islam, dakwah adalah proses mengajak manusia kepada kebaikan atau amar ma'ruf
dan mencegah kemungkaran atau nahi munkar. Retorika berkontribusi dalam yang pertama itu meningkatkan efektivitas penyampai dakwah. Yang kedua, membantu dai dalam menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan persuasif. Yang ketiga, memperkuat argumentasi dakwah melalui pendekatan logis dan emosional. Selanjutnya yaitu aplikasi retorika dalam dakwah. Dalam praktik dakwah, retorika dapat diterapkan dengan yang pertama itu menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh audiens. Dan yang kedua, memahami audiens baik dari segi intelektual maupun latar belakang budaya. Yang ketiga, menyampaikan pesan dengan hikmah. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. Yang keempat itu menggunakan ilustrasi dan analogi agar pesan lebih mudah dipahami. Kelima, membangun hubungan yang baik dengan audiens dengan pendekatan persuasif yang santun. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.